Kali lah hal-hal yang tidak masuk di akal. Marilah kita bersorak-sorai karena perkawinan anak domba telah sedia tuh. Masuk surga ada perang naga tuh. Sama. Saat kita masuk surga untuk perang naga, macam mana? Tip-tip layar teman-teman, tip-tip layar. Mana lebih masuk akal? Di surga nanti banyak bidadari yang menjadi pelayan-pelayan kita, pesuruh-pesuruh kita, daripada ngawinin Tuhan. Macam mana itu coba tuh. Macam mana coba bro? Ngawinin Tuhan di surga. Belum lagi di surganya ada perang naga pula. Awas kalian jangan ke sana. Kalau kalian ke sana nanti kena sembur kalian. Surga perang naga. Islam pelintir kitab-kitab Quran. Lalu siapa itu Wahyu 19 nomor 7? Siapa? Di surganya Islam itu nggak ada perang-perang naga, nggak ada. Surganya Kristen ini kawinin Tuhan lah, perang naga lah, apalah kalian itu. Coba komal-komal Kristen di sana kemari, ke sana di mana-mana itu bahas Islam. Nih lawan nih yang mualaf nih. Lawan kita nih yang mualaf nih kalian Kristen. Coba kamu jelaskan Wahyu 19 nomor 7 tuh siapa dikawini siapa? Coba. Kalau Islam itu udah final mengenai ketuhanan, bahwa Tuhan itu tidak serupa dengan apapun. Dan Tuhan kami itu tidak serupa dengan hal yang baru yang Dia ciptakan, tidak serupa. Coba kalau Tuhanmu Alitia, Tuhanmu macam mana? Naiklah kau Alitia. Coba siapa yang dikawinin di surga Alitia? Kau jawab Alitia. On cam kau. On cam kau Alitia. Aduh, aku beli kerudung dulu lah, beli kerudung. Soalnya kan selimut anakku lagi inilah, udah nggak bagus lah. On cam kamera kan orang Arab. Sekali. Aku orang Arab, jadi budayaku di Timur Tengah itu pakai itu karena debu kan, pakai kerudung, pakai banyak masker. lagi lah ceritamu. Ya Allah. Oke lah, selamat malam. Allah, udah pintar kau, udah pintar. Masa itu bahasa Arab, makanya kau botol bayi. Itu bahasa Arab bukan bahasa Islam. Jadi Tuhanmu siapa itu di Wahyu 19 nomor 7 siapa dikawini siapa? Kamu jangan pakai efek suara. Coba di komalku ada nggak kayak kau komal kau gaduh aja ya Allah. Ya, begini ya. loh. Pintar kali kau bilang Allah ya. Lah memang itu bahasa Arab botol bukan bahasa Islam. Jadi begini, teman-teman yang nonton. Tuhannya siapa? Allah itu Tuhannya siapa? Tuhannya umat apa agama apa itu Allah? Sebentar. Jadi gini teman-teman yang nonton ya. Si Bayu ini kan dulu dia oten kan. Dia murtad karena dia nggak paham arti perkawinan anak domba. Loh, siapa ya, itu? Allah. Dia nggak tahu arti perkawinan. Kayaknya memang begitu loh. Kita Lalu Kristen siapa itu itu yang dimaksud anak domba Letia siapa? Jawab aja yang jujur susah. Berarti kau nggak paham makanya kau keluar dari Kristen kan? Iya dong, ngapain? Coba siapa itu? Wahyu 19 ya, 7. Pantesan kau murtad, kau nggak paham Alkitab. Jawab aja, Pri, kesana kemana? Siapa itu yang dimaksud anak domba? Kau paham nggak anak domba siapa?
Eh, masa pertanyaan Nah, ditimpa dengan pertanyaan? Macam mana yang dicoba ini berarti orang kau, Kristen? berarti kau bukan Kristen dari dulu ternyata. Kau ternyata dari kecil Islam ini. Jawab aja, anak domba itu yang dimaksud siapa? Kau makanya kau bukan Kristen. Kalau Kristen tahu itu kalau dulu Kristen kan. Tahu itu artinya Ya, domba. saya butuh jawabanmu. Nanti kalau saya yang jawab, kau bilang itu. Enggak, Kau jawab nanti aja, jawab bilang aja. kau menghina, kau Enggak, menghujat. Cobalah kau enggak, jawab. jawab aja, jawab aja. Katanya dulu Kristen, masa nggak tahu anak domba sih? Kau nggak bilang saya menghujatnya. Siapa itu anak domba ya? Nah, anak domba siapa? Anak domba Ya, itu Yesus. nah, pinter. Masya Allah, mulai pinter, mulai pinter. Oke. Ah, marilah Perkawinan, kita bersorak-sorai karena perkawinan anak domba telah siap sedia. Itu siapa itu? Yesusmu itu dikawinkan sama siapa? nah inilah kau botol. Tapi udah ada loh Islam yang paham arti perkawinan anak domba. Iya udah ada Islam yang pinter tuh dia udah paham arti itu. Jadi dia pikir kan Bayu ini kan botol. Jadi dia pikirin tuh nanti Yesus itu pakai jas, pakai sepatu tuh kawin kayak di gereja diberkati kayak gitu. Yang nama Pikirnya Bayu maksudnya seperti itu. perkawinan itu apa rupanya? Apa rupanya itu perkawinan? Nah, makanya nih makanya kau murtad kan jadi botol kau nggak tahu kau. Kau jawab aja susah kali pun mutar. Oke lah aku jawab lah. Soalnya gini teman-teman, ini kan dulu Oten. Jadi sebenarnya aku maunya tuh Islam dari lahir yang diskusi gitu loh. Iya, perkawinan itu siapa yang dikawini Yesus? Ih, Bukan dikawini botol. Ya ya, Allah. yang di sana tertulisnya, marilah kita bersorak-sorai karena perkawinan anak domba telah sedia. Tuh. Oke, jadi begini artinya. Kau jangan apa? Kau diam dulu karena kau biasanya motong-motong di komalku kau motong aja Oke. kau motong. Kasih ke waktu saya mute. Coba mana istrimu dulu lihat istrimu mungkin kau kenal loh istrimu itu. Ma, Oke bisa. sini. Ada yang cari Ki. Nggak kira apa? Nggak cantik istriku ini. Sudah kau jawab itu siapa itu dikawinkan sama Yesus kau tanya-tanya istri pula. Dede. Dia kan ini Oten guys ya. Jadi ngapain kita mau debat sama dia? Ih, lalu ngapain kau naik luap? Belajarnya bayar Lalu kau utang lah ngapain kan naik? aku bayar utang lah kan kau sering naik komalku dulu kan. Jadi sih Udahlah naik komalku. kau jawab lah yang jujur. Kalau saya baca lagi ayat seterusnya itu makin jelas. Karena Bisa lah pengantinnya, dijawab. karena pengantinnya telah siap sedia. Siapa yang dikawinkan sama Yesus siapa? Kau jawab. Coba kita baca di bawah itu. Mana ini? Gara-gara selangkangan makanya pindah iman. Bagaimana itu? Sebelum saya menikah 5 tahun saya sudah masuk Islam baru saya nikah. Nggak ada saya. Ya kamu masuk Islam karena kenapa? Kan mungkin belajar. Hidayahnya apa hidayahnya? Oke, itu bagus pertanyaan bagus kau. Kenapa saya Nah, saya bisa kan mualaf? orang Kenapa saya bagus. bisa masuk Islam? Tunggu dulu, dengarkan dulu. Iya. Di Biblemu itu banyak tertulis. Yesus itu mengatakan, aku diutus ini hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Di Matius. Jelas. Berarti dari seluruh pengajarannya itu bukan untuk orang Bani Toraja, Bani Batak, Bani Jawa, Bani Eropa, Bani Cina. Nggak bisa sama seperti Nabi Musa. Karena diutusnya itu hanya kepada orang Israel. Begitu. Enggak, Coba. bukan ke Alkitab. Kan maksudnya kau belajar Al-Quran, hadis enggak sebelumnya? Ngapain kau lagi bawa-bawa hadis? Kau masuk Islam nih, masuk Islam itu berarti sebelumnya belajar dulu lah Al-Quran, hadis, sirah Alhamdulillah, nabawiyah. saya kalau kita bicara Al-Quran, sedikit banyaknya saya tahu. Dan saya tidak berani menafsirkan sendiri. Gitu. Itu ada pasien saya juga di bawah itu si Jeb Colby. Jeb Colby, naiklah kau deh. Kau pikir kau dokter apa pasien? Justru si Jeff Colby ini dokter, kau pasiennya. Setinggi apapun orang Kristen itu sekolahnya, kalau ditanya mengenai iman itu ilmunya nol, gak ada. Kebalik kali. Begini Bayu. Apakah kau percaya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu nabimu? Alhamdulillah saya percaya. Kamu mulutmu aja sudah mengakui bahwa Muhammad itu adalah nabi utusan Allah karena mulutmu Bukan sendiri nabi. mengatakan
Muhammad Saya kan Rasulullah. bertanya, Oh, itu kan gelar, itu gelarnya bagi Muhammad, ya kan? SAW itu kan ah, gelarnya Muhammad. Nah, ah. ya kalau saya bilang SAW kan kalian bilang menghujat, jadi dibaca panjang-panjang. Iya, kau jawab, Begitu. nggak usah lari-lari. Kau jangan mengalihkan pertanyaan Wahyu Oke nih, saya jawab nih ya. 19:25. Nggak usah Nih yang banyak. nonton 140 juta, 44 juta orang nih. Ini arti perkawinan anak domba itu bukan seperti pikiran kalian umat-umat buta huruf bahwa Yesus nanti pakai sepatu, pakai jas, diberkati di gereja. Bukan seperti itu. Kawin itu kan artinya menyatu ya. Kawin itu kan Hmm, menyatu, benar nggak? Kayak si hmm. Bayu ini kan sebelum nikah kan sering kawin ya. Nggak usah kan banyak kali cerita Malit ya. Kau jawab kan. Oke. Jadi begini ya, kawin itu menyatu. Jadi nanti kami jemaat-jemaat seluruh di dunia kan, tapi kita nanti nggak tahu surga itu seperti apa. Yang penting itu kita hidup kudus aja berkenan kepada Allah. Jadi nanti Yesus itu kan berdiri duduk di tahtanya. Lalu kami para jemaat semua umat-umatnya menyembah dia gitu. Itulah yang maknanya perkawinan anak domba. Menyatu. Jadi Kamu jemaat dan Yesus kamu menyatu. berdasarkan apa ini kamu memberikan keterangan ini berdasarkan apa? Kalau perang naga itu melawan iblis. Berdasarkan ada tafsirnya atau berdasarkan asumsimu sendiri, pendapatmu Bukan, sendiri atau bukan bagaimana? asumsi. Memang maknanya seperti itu. Oke, sekarang Mana? saya nanya nih. Kan kamu udah nanya nih. Sekarang saya nanya tentang Al-Quran dong. Ngapa itu? Oke, kan nanti di surga Islam kan seperti teman-temanku bilang nih. Tapi memang ada sih di An-Naba 33 tuh kan. Apa itu? Bahwa kalian nanti bersama yang laki-laki bersama gadis-gadis montok menikmati ini tafsir Kemenak ya, silakan dibaca An-Naba 33. Coba buka dulu nanti si Ali menghujat kok oleh, silakan baca dulu. Mana lebih bagus kita di sana itu dilayani dengan bidadari-bidadari daripada Bukan kami bidadari. ini. Bukan, dia nggak ngerti. Tadi sudah saya jelaskan perkawinan anak domba itu bukan Tuhan Yesus kawin. Aduh, Saya botol, bukakan botol. ayatnya, butuh saya bukakan ayatnya. Anak udah dijelaskan tadi perkawinan anak Tidak. domba gimana sih? Ah, marilah kita bersorak-sorai karena perkawinan anak domba telah siap sedia. Pengantinnya sudah Iya, sedia. itu maknanya bahwa seluruh umat-umat Allah yang terpilih, yang kudus itu sudah siap untuk masuk dalam perjamuan anak domba itu. Maksudnya bukan pikiran kau kan selangkangan aja ya Allah. Di ulang di sana Pesundul. dituliskan perkawinan apa itu kalau? Pokoknya begini nih. Ini dia mau bilang pesundul. Sebentar. Bayu ini pesundul kan? Tunggu, Di tunggu, Edis tunggu, TV. tunggu. Daripada kau ngarang, saya ambil perangkat satu ya. Ih, kau ngarang, kau aja nggak tahu kitab Tunggu, kau. tunggu sambil HP satu. Kau suka kali kau Begini yang sering ngarang bilang, kau. begini di bawah ini yang Islam kan sering pesundul kan? Pesundul di yang Yesus maksud itu, dia itu udah tobat. Nah, sedangkan di hadis kata dia aku taunya tapi udah tahu sih sebelum di Edis TV kan, di surga Islam itu pesundul banyak, walaupun kan dikatakan di hadis nih, walaupun dia pesundul tapi Islam masuk surga. Silakan kok ke Komal Edis Bantan loh, biar bulu nggak bilang gue fitnah. Silakan ke Komal Edis TV bantah hadis yang dibacakan Edis TV tuh, bahwa sekalipun pesundul tapi Islam tetap masuk surga. Kalau di kami Dengarkan. pesundulnya udah tobat, Tunggu jadi dia bukan dulu, pesundul tidak lagi. begitu pemahamannya, tidak begitu. Ah, kau ini. Ya, Tidak silakan begitu ya. dibahas hadisnya. Kau bahas Dengarkan. Alkitab aja kok. Hadismu aja nggak pernah kau bahas Al-Quran. aja Marilah nggak pernah kita kau bahas. bersyukur. Tunggu dulu. Perjamuan kawin anak domba. Tuh ya, saya bacakan mulai Iya. nomor 6. Tunggu dulu, saya bacakan dulu. Jangan jijik lah kau. Ah. Ih, jadi kau jadi sama mendengar hadismu. Tunggu dulu. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah dan seperti deru-geruh yang hebat. Katanya, Haleluya! Karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan muliakanlah Dia karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Tuh, perkawinannya sudah telah tiba, pengantinnya pun sudah siap sedia. Ini macam mana ini? Nah, jadi hanya orang-orang cerdas. Islam kan udah ada yang paham juga kan. Jadi Islam yang depan itu cerdas tuh. Dia udah paham arti
perkawinan anak domba, perjamuan Anak domba itu siapa? Dia mau dikawinkan sama siapa? bukan dikawinkan botol. Jadi nanti Yesus duduk di Tulis ini, tahta. tulisnya perkawinan macam mana? Lalu, ya karena kamu nggak Macam mana? paham memang. Lagi lah, Kitab kamu kami itu sastra ilmu. tinggi. Kitab kami sastra tinggi, banyak alegoris, banyak perumpamaan, kiasan. Jadi kau memang botol, nggak paham kau kitab kami. Kayak di bawah nih, Tuhan kawin. Aduh, nggak Assalamualaikum, ngerti kau Bang Sapu kawin Jaga. aja kau nggak ngerti. Ya, waalaikumsalam, waalaikumsalam. Iya. Iya Ih, kau kenapa jawab lah biarin itu. si Abu Hanif ada Dikawinkan musik? sama siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alitia lari-lari terus kalau ada saya, lari dia kalau ada saya. Ntar kok Iya. setiap ada aku si Abu Hadid selalu ada ya. Loh, kenapa? Karena kamu nggak pernah berani kita ngobrol Emang gitu. sebentar, kok gue takut? Emang lu setan? Bukan, nggak berani diskusi gitu loh. Bukan takut saya, bukan orang, takut kita Ya Allah. berdialektika gitu loh. Tapi memang sih tapi kalau Bayu sih nggak pernah maki-maki sih. Cuma Saya dia pun tak maki-maki. Pernah lihat saya maki-maki? Nggak pernah. Enggak ada. Pernah Ah, itu kalau ludahi, bukan maki-maki. sama itu nggak sopan. Islam itu mengajarkan. Alitea, Makanya- itu saya menghormati Alitea. Ih, botol Loh. kali kok menghormati dengan meludah. Ya Iya, Allah. memang itu sama kayak badut tuh. Ini belum nikah ini, Badut, belum nikah dengarkan. ini. Oh, udah nikah Badut, sebentar. Cara menghormati badut itu ketawa, bukan tepuk tangan. Kalau Anda tepuk tangan, badut itu merasa tidak berhasil dia menghibur orang itu. Ya Allah. Dia melucu kan tugasnya. Nah, orang kalau melucu apa? Ketawa apa tepuk tangan? Ketawa. Nah, cara menghormati badut adalah dengan ketawa. Makanya Cara kata guru menghormati oten adalah dengan meludahi. Karena Yesus Makanya pernah kata guru menyembuhkan orang buta dengan cara meludah. Dan Yesus juga di pengadilan diludah. Jadi itulah cara menghormati kalian dengan meludah. Jangan framing. Kok nggak paham Loh. kitab kami? Kok Kok nggak paham? Kok nggak paham? Begini loh. Lalu meludahlah Kata guru Yesus ke gembul. tanah. Dengar dulu. Dia ambil tanah itu dan dia oleskan di mata orang buta dan orang buta itu melihat. Dengan cara apa tadi? Meludah. Kau nggak paham ya, jadi begini. Bang. Ini si Abu nih yang gaduh nih, jadi kata guru gembul. Kau banyak sama yang- temanmu itu jangan menjajah satu-satu kalian. Apa Kata kata guru Billy gembul. Yahudi? Dengar, Billy dengar, bilang Abu. meludahi mereka itu dapat Abu, pahala. dengar dulu lah Abu. Biar gantian. Biar jelas Kata guru gantian kalau gembul, ngomong. kalian ini oknum-oknum yang kayak si Abu ini ludahin Oten. Aduh ya Allah. Inilah kata Iya. guru gembul, banyak yang keluar dari Islam itu karena kalian sendiri loh. Enggak. Ludahnya karena apa? Tafadol Upti. Meludah itu karena apa? Karena saya menghormati. Saya udah bilang. Cara menghormati badut ketawa. Cara Bapak, saya kau menghormati aja kau oten nggak setuju ludahin. kau masa menghormati orang dengan ludahi. Ibu bapakmu aja nggak setuju. Loh, bukan orang ini dispesifikasi dulu nih orang yang mana. Maksudnya ini oten loh, oten. Kalau otennya baik-baik, Oke, kita lanjut. nggak pakai Singkat, begitu. Aku turun dulu Bayu, mau mandi dulu lah. Mulai kan, mulai. Kalau ada saya pasti dia pergi. Alasan anak mau makan, anak mau mandi, suami minta jatah, begitu terus alasan dia. Nah, Nanti jelek lagi lah. Sabar. Ya, tafadol Upti Alif ya. Islam kalau Tafadol. Islam mau masuk surga dipakai mamat dulu, baru masuk surga itu. oh iya itu kenapa dari Yesus kalian bawa-bawa ke Nabi kami? Iya. Di kalian ada dalilnya, di kita nggak ada dalilnya. Coba, di kamu ada datanya. Udah kan tadi? Iya betul. Saya Hanya ludah Izin. putih kan? kayak begini ludahnya. Nah kayak gitu. Nah itu contoh ya, contoh. Maaf. Itu tadi contoh. Saya contohkan. Astagfirullahaladzim. Ya, Astagfirullah. bagaimana saudara? Ya Allah. Dinda Abu, gimana? Gimana? Enggak. Kenapa kalian itu oten selalu cari remis? Kenapa Ya ya? Allah. Inilah Bayu. Gak perlu saudara, gak perlu kami cari. Bukan nggak Silakan, perlu, memang begitu faktanya. Ketika kalian menuhankan Yesus, kalian membuat framing bahwa Islam juga menuhankan Nabi Muhammad dengan kata Rob. Oke, ketika dasar iman Nah, kalian tanya Daman, bangun dari Abu Hadis, histori, kamu tanya kalian Daman, juga Daman belajar. mau dengarkan, kalian juga Daman mau belajar mantik, mengatakan kau belajar bahwa apa? iman orang Islam harus tervalidasi oleh histori juga. Betul, Daman Gimana belajar mantik. ini? Betul. Daman Hei, belajar mantik. kau belajar pikir apa? saya nggak ngerti? Kau pikir saya nggak ngerti ya, Alit ya? Kamu sepakat Kau debat tidak dengan sama si Daman, Daman aja. Ya, kamu sepakat tidak dengan Daman? Kata Rob adalah kata mustarok. Dia dilihat dari idofahnya, disandarkan. Kalau Terus kata Rob sepakat tidak dengan diidofahkan Daman? kepada Bilang sepakat Ya. atau tidak aja gitu. Iya, kalian ini yang nggak paham kesepakatan Daman mengatakan begitu. Saya tahu apa yang dia bilang. Kalian kan nggak tahu.
Karena kalian tidak Ya, pernah paham, belajar. Apa? Coba Paham saya tanya. kata Daman? Apa? Kata Daman, Hah? wahai umat, janganlah ragu mengakui Muhammad Ya sebagai itu kan? Rob. Iya itu. Iya. Oke, Rob itu artinya apa? Iya, ya Tuhan. Nah itu kan, Tuhan, saudara. itulah dolol. Saya mau bikin dolol. Betul. Ya. Dodolnya kalian di situ. Saya menjelaskan tadi dari sisi lugu. Iya. Saya Kata tanya Rob kamu, apa adalah arti kata Rabbul yang Alamin? mustarak. Kata mustarak adalah kata yang memiliki dua makna atau lebih dengan satu kata. Iya, saya tanya kamu, Tergantung apa kalimat arti itu, Rabbul kata Alamin, itu disandarkan kepada kalimat mana. Kalau disandarkan kepada sesuatu yang mampu, sabar dulu, sabar. Saya mau jelaskan. Dia bilang saya nggak paham kan? Saya berdua sama Ya. Abu Oke. ya. Adik. Contoh kalimat dalam bahasa Arab. Ana rabbus sayyarah. Artinya apa? Enggak. Saya Yang simpel aja. penguasa. Rabbul Alamin Tuh. artinya apa? Nah, sungguh saya jelasin ya. Kalau saya mengatakan dengar ada kata Rob di situ ya. As-sayyarah artinya apa? Sayyarah artinya kendaraan. Baik, Kamu berarti jelasin itu aja, karena berarti yang kami paham, saya tuan yang kami paham atas itu kendaraan Rob itu itu. artinya Tuhan. Iya, Saya betul. pemilik atas kendaraan itu. Tetapi ketika mengatakan Rabbul Alamin atau Rabbul Masyariqi wal Magharib atau Rabbis Samawati wal Ard, itu manusia nggak bisa di situ. Manusia nggak bisa menguasai langit dan bumi. Manusia nggak bisa menguasai alam. Maka kata Rob tadi itu artinya ketuhan. Itu namanya Kalau kata Rob- mustarak. Kalau tadi kan kamu mengatakan Muhammad itu sebenarnya Rob juga kata Daman kan? Kenapa? Karena dia. Kau bilang Tuhan. Itulah bodohmu. Dodolmu di situ. Ya, coba pengertian Tuhan dulu, saudara. Pengertian Tuhan dalam kamus besar bahasa Indonesia etimologinya dari mana? adalah Dari sesuatu yang disembah, yang diyakini, kita yang belajar dipuja, etimologi dulu, yang disembah terminologi. oleh manusia sebagai yang maha kuasa, yang maha perkasa dan sebagainya. Itu di dalam definisi KBBI. Terus Enggak begitu, saudara. Saya baca etimologinya, diam dulu artinya. saya buka jelaskan data ya. Saya tunjukin dari KBBI ya. Saya hafal kok. Kita ini Iya. umat penghafal ya. Kalian bukan umat penghafal, kalian umat ini apa ditarik congornya. Iya. Dari etimologi dari kata apa bilang itu, saudara? Dari kata Tuhan gitu loh. Kalian itu ketipu. Seluruh Bible di dunia merubah. Kau jangan ketawa. Kata Tuhan dirubah jadi Tuhan. Kenapa? Karena mereka sudah Enggak, begini. khawatir tentang umat yang mengetahui hakikat Yesus. Akhirnya digantilah Tuhan Iya, menjadi Tuhan. begini, Abu, Dibikinlah ya, kata begini, ya. Tuhan dari kata Tuhan. Mana ada? Coba sebutkan kamus bahasa Indonesia yang menjelaskan ya perubahan kata dari Tuhan ke Tuhan. Coba sebutkan. Oke. Siapa bahasa Indonesia Oke, mana saya yang jawab mengatakan ya. itu? Saya jawab begini. Umat Muslim di Aduh, Amerika ternyata menerjemahkan Rob itu Lord gitu loh. Jangan Lord, kau Lord. pergi. Jangan kau Kalau pergi Lord ke sana. diterjemahkan ke Indonesia bisa Tuhan juga begitu loh. Ini otak. Kok jangan ke sana? Nih. Pas Tuhan itu kan terjemahan juga. Nih. TUHAN adalah bahasa Indonesia. Ingat, TUHAN itu bahasa Indonesia yang memiliki definisi. Etimologi dari mana, Bu? Ya makanya saya bilang di mana bahasa Indonesia merubah kata Tuhan menjadi Tuhan di mana? Itu hanya Kristen yang rubah. Yang rubah itu Kristen. Etimologi. Loh, etimologi artinya apa? Etimologi artinya apa? Kata Tuhan itu Berbicara definisi ada dua, dari etimologi dan terminologi. Iya, etimologi adalah secara bahasa. Makanya saya tanya Anda, mana bahasa Indonesia sejarahnya merubah pergeseran makna dari Tuhan ke Tuhan? Mana? Oke, saya jelaskan dulu ya. Kasih datanya. Kasih datanya. Kasih datanya. Diam dulu, saudara. Saya kan belum bisa onken ini. Saya jelaskan. Gak usah aja, onken, kasih. Iya, kau bilang datanya di mana? Kamu bisa bantah saya kalau saya berdusta kan? Aduh. Makanya saya jelaskan begini. Etimologi kata Tuhan itu berasal dari kata tuan yang itu mana? Itu menurut siapa? Menurut siapa? Menurut siapa? Saya mau tanya, bangsa ini jelas. Menurut bahasa Indonesia atau menurut Kristen? Ayo silakan. Dulu, saudara. Jangan kau harus jawab pertanyaan saya. Sebelum kau lanjutkan. Sebelum kau lanjutkan, kenapa kau takut? Karena memang tidak ada data. Tidak ada itu muncul dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia masih memakai dua kata yang sama. Ada kata Tuhan dan ada kata Tuhan.
Kalau perubahan ke ketentuan ke Tuhan, makanya mestinya begini. Tuhan hilang. Harusnya Tuhan itu hilang. Kalau dalam bahasa Indonesia, Masih mau ngomong, saudara. loh, Silakan nggak dulu bisa. ngomong Kamu dari nggak mau kepala saya. menjawab pertanyaan saya. Menurut siapa itu? Tuhan itu berasal dari kata Abu, Tuhan. Abu. Silakan. Menurut siapa? Ya, kasih waktu ya, berapa ya? 1 menit ya. Ya, oke, saya jelaskan ya. Tadi kan saya sudah katakan, ternyata kata Tuhan itu dari yang dirumuskan oleh orang Kristen. Tuh kan, dirumuskan Kristen oleh kan? orang Kristen, karesteng, bukan bahasa Indonesia. Itu yang saya Iya, bilang. iya. Perubahan Makanya kata, begini, dengarkan. makanya begini, Perubahan Abu, kata ya. ketika dalam bahasa, dia kata yang dirubah itu tidak dipakai lagi. Ya, Kenapa saya bilang bukan dari bahasa Indonesia? Karena ada kata Tuhan dan ada kata Tuhan. Kau nggak bisa nipu kita di sini, guys. Ya, Kau nggak bisa begini, nipu. Begini Abu, Tipuanmu nggak berlaku. Kamu sudah sepakat tidak itu Oten yang bikin? Ya, kenapa kau paksakan menjadi Iya, bahasa Indonesia? Berarti kami juga Sementara bisa menuduh bahasa kalian Indonesia maling, dong. ada definisinya. Kalian maling begini. Loh, kok Kalau maling? kalian bersyahadat sebut apa? Sebut Tuhan kan? Mana ada? Ternyata kalian juga maling. Bahasa Indonesia, dengarkan. Ya, coba kalau kalian syahadat apa? Bahasa Indonesia sudah ada Sansekerta. Kata Tuhan itu dari bahasa Coba kalimat Sansekerta. syahadat Ya, apa? ada Tuhan. Coba kalimat syahadat apa? Sansekerta, bahasa Sansekerta itu bahasa paling tua. Alet ya. Bahasa Sansekerta adalah bahasa yang paling tua. La ilah. Sementara Kenapa mereka terjemahkan ilah itu ketika seorang Belanda itu yang kerja di kapal itu ya, Ya. sok-sokan Yang jadi Balawi itu ya, penginjil, Bang? Yang Balawi itu ya? sok-sokan jadi penginjil. Abu, kau Dia berdua tidak aja paham. masa- Aduh, kalian sama jangan kan, aku loh. kalian 10 jejer lapis Satu-satu. 10, saya nggak lari ya. Ya, Kata ya setidaknya jangan Tuhan, mute lah. saya Ya, kata lanjut, Tuhan lanjut, itu, saudara. Ya, lanjut. Kalau Kalian Muhammad itu bukan bertiga Tuhan, ngomong saya kasih bertiga. tahu kau. Saya ajarin Pace kamu oleh. biar pace biar. Kalau Biar saya kau dulu, mau Pace, ya. mengatakan orang Islam menuhankan Nabi Muhammad, kau harus bawakan dalil. Enggak. Dalil, Fokus ke kata Tuhan kasih tadi. dalil. Fokus ke kembali. Kami menuhankan Dalilnya ada, itu dalilnya ada. Dalilnya ada, Bu. bukan hasil kesimpulan seperti Kristen. Ya, saya ada dalil. Menuhankan Aku mau Yesus masuk Islam hasil loh kesimpulan. Kami menuhankan Aku mau Allah masuk Islam. karena ada dalil perintahnya. Ya, Saya sebentar, ada Abu. dalil, Abu, aku mau masuk Islam loh. Jangan Tapi kau menjajah. harus jawab. Pak Silo, jangan kayak ini kayak penjajah kau. Sebentar Kau dulu. ini. Iya. Saya punya dalil nih. Saya Pertanyaan ngomong mendasar loh. punya Aku dalil mau si masuk Ali Islam loh. nih. Bener loh. Diam dulu, Nggak usah. Diam dulu. Diam. Diam dulu, Ali. Gak perlu kau. Alitia, diam dulu. Aku berdua sama Abu dulu. Aduh, kau lapis 3 juga, yang penting satu ngomong. Nggak usah, Kan? Pace. Oh, menghindar Biar kamu. saya saja, Pace ya. Enggak. Dengarkan Dia ya. kembali ke Kata kasih Tuhan, kasih dengarkan. Abu ini. Kata Tuhan berasal dari bahasa Sansekerta, yaitu tuh yang memiliki arti roh atau dewa yang memiliki posisi tertinggi dalam khayangan atau surga. Tuh. Kau bilang berarti- oh bahasa Indonesia ya, ambil berarti dari kalau Oten. kalian- Ya Allah, kalian betul, jajah, kalian menjajah. Bukan Ya. bukan punya kalian yang diambil, kalian yang mengambil. Iya, kalau bahas terjemahan, coba terjemahkan kalimat syahadat, Abu, Loh, saudara. kita bicara kata Tuhan. Kata Tuhan dari mana? Ya. Kata Tuhan dari kalimat mana? syahadat gimana? Saya mau Bunyinya tanya, kalimat bahasa syahadat dulu Sansekerta lebih dulu atau itu Oten yang kapal Ya, itu yang duluan. datang abad keberapa itu? Ayo, Duluan Sansekerta. Berarti kalian maling juga dong kata lo Sansekerta. kok maling? kalimat Kita syahadat kalian. warga Indonesia, kita bangsa Indonesia. Ya, kami Bangsa juga ini warga Indonesia, Bu. memfasilitasi kami warga untuk menggunakan kata Tuhan yang sudah berada definisikan, Ya, didefinisikan. kami juga kan. Kalian mengambil kata Tuhan, tapi kalian tinggalkan definisi Tuhan dalam bahasa Indonesia. Lah, Kalian maling namanya, maling. Nah, coba kalimat syahadat gimana? Sekarang saya tanya, Terjemahnya kalimat syahadat, Abu, apa definisi Tuhan dalam bahasa Indonesia? Ayo, coba saya mau Oke, saya tanya. jawab ya. Saya jawab, ya, Bu, ya. TUHAN adalah bahasa Indonesia yang memiliki Ya, definisi. betul. Apa definisinya? Betul. Menurut Kamus KBBI. Ayo, silakan. Ya, tadi kan saya sudah jelaskan dari kata dasar Tuhan. Itu di buku mana? Di untuk kamus hal mana kau itu- dapat? Kau di kamus mana kau bilang? Saya bikin definisi tadi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, kau ngomong tadi dari kamus mana? Kamus Oten? Hah? Kamus Ya, saya Oten? ngomong tapi di mute. Bukan di mute, kamu ditanya. Dari mana kau Ya. dapat definisi tadi? Kok cerewet kali si Abu Abdi ini? Enggak. Saya tidak akan biarkan kalian ya berasumsi di sini. Jangan berasumsi.
Abu Ya. Adit, kau percaya nggak kalau Muhammad itu dianggap Tuhan buat kalian? Kamu anggap Tiga kalian di sini Kristen, jangan menjajah kawan. Satu-satu kalian satu-satu. Aduh. Ya biar saya dulu ya, saudara-saudara ya. Ya tadi kan Abu menyuruh saya menjelaskan kata Tuhan. Ternyata kata Tuhan itu dari etimologi kata tuan yang artinya penguasa. Nah, kenapa ditambah Tuhan teh? Ternyata Oten yang bikin. Kata T itu Tuhan, bisa kata Tuhan sudah ada dalam bahasa Sanskerta dari kenapa kata dipotong? yang. Sekarang Anda mau gini ya, Anda bicara tadi dari mana datanya? Aduh, Abu gimana nih? Loh, Abu? kau Jangan mau dipotong, asumsi kamu di sini bertanya, kok? saya jawab. Enggak, kau asumsi. Kau menjawab, saya minta data, kau nggak kasih. Ya, kesimpulan kamu Ayo. apa sebenarnya kata Tuhan itu? Loh, kan saya sudah bilang. Saya sudah bilang ada bahasa kita Indonesia. Ada bahasa Kamu Indonesia. sepakat tidak dari Kita Sanskerta sepakat kata ya. Tuhan itu? Bahasa Indonesia adalah bahasa kita. Di situ sudah ada Bunyi kamus. kalimat syahadat apa? Bunyi kalimat syahadat kalau Loh, diterjemahkan bukan apa? bunyi kalimat syahadat. Kata Tuhan dulu. Kata Tuhan ini dari mana? Kau bilang Tadi kan saya sudah dari jelaskan secara Kristen. etimologi. Sementara Oten yang ternyata yang bikin Oten gitu loh. apa secara etimologi? Kau bicara histori. Iya, dari ya? kata Yang Tuhan itu bisa nggak diembukan kau kata undang T di Suma depannya untuk mendampingi kamu nih. Aduh, Biar enak Lo loh jangan dulu, Pak. diskusinya. turun, ngeyel kau. Abu Adit, Dia nantang. bisa nggak kau undang gurundamu Suma untuk dampingi kamu loh? Kamu ini, aduh, nggak bisa diskusi loh saya lihat. Yang nggak bisa diskusi itu kalian Oten, karena tidak punya referensi sumber yang pasti. Kalian menghayal, menjawab dengan cara menghayal gitu loh. Mau saya buktikan nggak kalau Muhammad kalian anggap Tuhan juga? Mana datanya? Menuhankan dalam Islam itu sudah final. Cuman satu-satunya Allah. La ilaha illallah. La na'budu bil haqqi illallah. Harusnya Tidak kau ada nanya sesembahan aku dong. yang berhak disembah kecuali hanya kepada Kau ini Allah. ceramah loh kayak di masjid aja. Loh, Nanya- kalau nggak mau harusnya nanya dengar, saya. kalau nggak mau Gimana? dengar, turun. Turun ya, turun. Gak apa-apa, kami tuh nggak ada masalah kok. Karena keterbatasan kalian ya, kekurangan literasi kalian, referensi kalian, akhirnya kalian ngarang bebas. Oke, aku bisa buka data Abu Hadid. Kata Tuhan itu berasal dari kata kurios pada tahun 1688. Kamu mau Enggak. tahu data ini nggak ada di sumbernya di Wikipedia. Kamu coba baca ya. Bukan bang, kata TUHAN itu kan bahasa Indonesia. Iya, tapi berasal dari kata Tuhan kurios. Kok bisa terjemahan Iya. kata Tuhan ada Tuhan? Kok Betul. aneh ya? Kok lucu ya? Terjemahan sudah ada kata Tuhan, terus kata Tuhan. Kan diambil Kurios. dari bahasa. Sebentar, kurios itu sama dengan kata rob. Dia adalah mustadrak atau apa namanya homonim. Satu kata memiliki banyak arti. Tergantung kalimatnya ditempelkan di kalimat mana. Sama dengan kata bisa. Bisa kalau ditempelkan ke ular dia menjadi racun. Bisa di kata itu ditaruh di manusia dia ability atau kemampuan. Itu namanya homonim. Kalau kata Tuhan menjadi Tuhan harusnya Tuhannya hilang. Kalau perubahan Tuhan dari Tuhan, kenapa Tuhan ada, Tuhan juga ada? Karena kata Tuhan dan Tuhan itu bukan kok sama saja. Sama aja, nggak harus Tuhan rumah, Tuhan sedikit, Yang membedakan di bawah, ya. antara kata Tuhan dan Tuhan adalah penguasaan. Kalau Tuhan penguasaan yang terbatas, domestik dia hanya di wilayah tertentu. Iya, Kalau etimologi Tuhan dari mana itu, Bang Abu? kepenguasaannya itulah adalah umum, sebab dia maha. Kok wilayah tertentu sih? Loh, memang. Coba saya mau tanya. Presiden Indonesia adalah tuan atas negeri ini. Dengarkan, tuan atas negeri. Apakah dia menguasai Amerika? Apa dia menguasai Belanda? Nah, sementara Tuhan artinya juga penguasa. Dia menguasai seluruhnya. Itulah bedanya kata tuan dan kata Tuhan. Gimana sih kalian nggak pakai otak nih? Bentar, Khaled. Ini. Tuhan Pakai Tuhan rumah atau otak. Tuhan rumah. Diam dulu Abu Adit. Ya, egois, Abu. Itu dia berkuasa sepenuhnya di dalam rumahnya, tidak ada batasan. Itu Ya arti Tuhan. Allah, tidak ada batasan. Rumah itu di dunia ini ada cuma satu. Nah, rumah di dunia ini cuma satu. Cuma punya dia doang. Kalau kita berbicara Tuhan, Makanya kekuasaan dia itu dalam ranah terbatas. Manusia itu Tuhan, penguasaannya itu terbatas. berbicara Tuhan itu tak terbatas. Berbicara Tuhan itu tak terbatas penguasaannya. Kalau itu Tuhan rumah, penguasaannya tak terbatas di rumahnya. Astaga.
Kamu Orang salah ini. paham. Pengertian Udah, tuan itu saya mau kasih tahu kau ya, tuan tanah yang dia kuasai tanahnya, bukan tanah orang. sepenuhnya atas tanahnya kan? Sepenuhnya kan? Iya, tanah ini banyak, bukan cuma dia yang punya. Kalau kau bilang kepuasan penuh, berarti dia memiliki seluruh tanah yang ada di bumi yang dia kuasai. Itu baru namanya kekuasaan penuh. Beda hakikat Aduh, itu. inilah kalian tidak bisa bedakan. Dia diutus ke Israel, hanya Israel. Kalian bilang seluruh dunia. Coba. Saya sedikit Dinda Abu ya, saya bertanya ya. Jadi bahasa Arab Tuhan itu apa, Abu? Rob, kalau dia berdiri sendiri katanya Rob, Tuhan adalah Rob. Terus kalimat syahadat gimana, Abu? Ya Rob, ya Maksudnya? la Rob, la. Ya kalian kan bahasa ini kalimat syahadat begini, la. Dengarkan. Ya, la. Saya Kenapa bahasa bikin Indonesianya runutan ya. ya ada Tuhan gitu loh. Itu yang saya mau pertanyakan ke Abu. Dengarkan. Silakan. Sesembahan itu apa maksudnya? Siapa dia sesembahan itu? Istilahnya. Sesembahan itu Tuhan. Sesembahan itu Tuhan. Tidak mungkin sesembahan itu makhluk. Sesembahan disembah karena Tuhan. Loh, lihat definisi. Kamu kan definisi tadi bilang KBBI. Rob. Kamu kan tadi bilang Rob. Nah, Kata- harusnya di kalimat Rob. syahadat itu la Rob. Aduh. La ilallah gitu loh. Inilah. Loh, kenapa aduh? Coba dengarkan definisi Tuhan tadi. Tuhan dalam bahasa Indonesia sesuatu yang diyakini, yang dipuja, yang disembah oleh manusia. Nah, sesembahan bahasa Arab artinya ilah. Itu sesembahan. Nah, sesembahan dalam istilah Indonesia disebut Tuhan karena ada definisinya. Tuhan artinya yang diyakini, yang dipuja, yang disembah oleh manusia sebagai yang maha kuasa, yang maha perkasa. Poinnya adalah Tuhan itu dia maha, Tuhan tidak maha. Coba sebutkan dalam KBBI Tuhan itu maha. Terus di Quran saya tanya, orang-orang yang menjadikan rahib-rahibnya sebagai Tuhan itu gimana? Menjadikan sebagai pencipta gitu di Quran itu. Inilah. Menuhankan dengan kata Tuhan itu berbeda, ya. Menuhankan, menjadikan sesuatu Tuhan. Loh, iya dari kata Tuhan kan? Tadi kan kalau kamu bilang bicara Tuhan itu akar hanya katanya disematkan iya. Iya, tadi kamu bilang hanya disematkan kepada yang ilahi. Ternyata dia Tuhan. Ada orang-orang yang menjadikan Rob Nah, menjadikan berarti dia menuhankan rabi-rabi, dia menuhankan pohon, dia ya, orang yang menuhankan itu, orang yang menuhankan tanya dia. Berarti bukan hanya disematkan kepada yang ilahi, ya kan? Dengarkan, gelar boleh ditaruh di mana saja, gelar itu gelar lah. Tidak ada masalah. Loh, kata Tuhan itu gelar, ilah itu gelar, Rob itu gelar. Gimana sih kau? Kau nggak ngerti bahasa tapi sok-sokan ngerti. Salam saudara semua, apa kabar? Oke. Nah, sesembahan atau gelar-gelar ini, gelar yang dia punya nama sesembahan kami Allah. Itu nama sesembahan kami. Gelarnya ilah, sesembahan. Rob dia. Nah, ilah kalau ilah itu bahasa Indonesianya apa? Sesembahan. Apa? Ilah. Ilah itu bahasa Indonesianya apa? Sesembahan. Udah dijawab sesembahan. Mana kok ini? Hakikat itu bukan bicara terminologi, bukan bicara linguistik, itu bicara teologi. Mana ada terjemahan ada pakai hakikat, tidak ada. Bahasa itu nggak pakai hakikat. Ilah itu dalam bahasa Indonesia sesembahan. Loh, sesembahan gimana sih? Kalau nggak ada iya, sesembahan itu dalam bahasa Indonesia juga bisa dikatakan Tuhan, karena Tuhan definisinya adalah yang disembah. Berarti sesembahan itu gimana sih? Gak ngerti juga. Bahasa Indonesia dapat berapa, Bang? Ya, ilah. Bang Abu. Ilah itu gelar atau hakikat? Bang Abu. Halo, Bang Abu. Ilah itu gelar. Hakikatnya apa? Hakikatnya apa? Itu tanya teologi, berarti tanya iman. Loh. Saya jawab hakikatnya bukan Allah. Bahasa. Saya jawab hakikatnya Allah. Dari mana kalian tahu Allah? Apa Allah? Botol Allah. Iya, definisi Allah kamu ngerti sebentar tidak? menghina. Dia menghina kata Allah loh. Itu kan dalam bahasa Arab Allah bacanya.
Loh, Allah bukan Allah. Allah bukan Allah. Allah itu kalah makanya- dalam bahasa makanya Indonesia. yang saya Allah tanya- itu yang saya tanya itu tewas. Allah, bukan Dalam bahasa Allah. Indonesia Allah Allah itu dibacanya tewas. dalam bahasa Arab. Kalah. Bahasa Arab Iya, ya. dibacanya Allah. Nah, kenapa kalian bilang Allah Allah? Betul. Iya, Kenapa Allah Allah? Bukan sebut Allah gitu loh. Kami bukan sebut nama Baik, baik. nama sesembahan kalian. Baik, Kami kalau sebut begitu, Allah, Allah, kalau gitu loh. begitu kalian kalau baca one, jangan bilang wan, karena itu bukan bahasa kalian. Bahasa Inggris botol. Bahasa Inggris. Terus beda. kata Allah itu bahasa Itu apa? bahasa Indonesia. Kata Allah bahasa apa? Saya tanya. Di Kamus Besar Bahasa Indonesia, ALLAH Itu bahasa adalah nama Indonesia. Tuhan. Astaga, botol. Itu bahasa Botol. Indonesia. Botol. Kau lihat sini botol. Enggak apa-apa kamu panggil saya botol. Yang penting jangan Iya, panggil saya memang Islam botol. gitu loh. Nih. Enggak apa-apa. Memang kalian ini, ya. Yang penting jangan panggil Islam gitu loh. Kalian ini memang penjajah, ya. Dulu orang-orang Belanda itu menjajah wilayah. Kalian sekarang menjajah bangsa ini dengan merusak bahasanya. Sudah ada jelas-jelas ini di kamus tertulis nih. Ini apa? Sebentar. Ini apa? Blur bang, blur. Begini, saya ya, semua kata yang sudah ada di KBBI itu berarti itu bahasa Indonesia. Paham tidak kamu? Arti kamus itu. Dengar. Ah, itu bahasa Indonesia. ALLA. Astaga. Betul. Itu kan bahasa Indonesia. Di mana disebut di dalam kamus ini bahasa Indonesia? Saya mau tanya, di mana di kamus ini disebut bahasa Kamu buka Indonesia? kamus bahasa Indonesia. Coba buka kamu bahasa Indonesia. Itu kan coba KBBI. nih. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dengar. Kamus Besar Bahasa paham Indonesia. tidak arti KBBI, Abu? Dengarkan. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Oke. Semua kata-kata Indonesia, kata-kata bahasa Indonesia itu ditulis dalam KBBI. Nah, Ini kata kebetulan di serapan KBBI juga itu ada masuk. kata Allah. Indonesia Itu memiliki banyak kata serapan. Kamu menjelaskan etimologi itu, Abu. Kata serapan Ya ampun. itu bukan milik bangsa, tapi diserap. Iya, saya tahu. Nah, Tapi sekarang sudah menjadi bahasa Indonesia. Ya, gitu loh. baik, menjadi bahasa Indonesia. Sepakat. Apa Oh, ya. definisinya? Apa Kamu minta definisinya? maaf dulu. Sabar, apa definisinya? Ini kan bahasa Indonesia nih, kata kamu kau. kan tinggal baca. Sabar, saya tanya. Oke. Satu-satu ngomongnya Oke, satu-satu. ALLAH apa di sini? Nama Tuhan dalam bahasa apa? dalam Bahasa bahasa Indonesia? Arab, betul. Kenapa bukan bahasa Indonesia? Iya, itu kan Ayo. diambil dari bahasa Arab, saudara. Berarti di sini harusnya ditulis Begini, nama dalam Tuhan bahasa- ALLAH, nama begini. Tuhan dalam Ya, bahasa saya- Indonesia. Betul, Harusnya betul. begitu ditulis. Kenapa ditulis bahasa Arab? Saya jawab. Makanya kan Kenapa? ada yang disebut dengan etimologi. Ternyata Di sini orang-orang nama. Arab itu menyebut Tuhannya Allah gitu loh. Makanya disebut. Di Di situ sini Allah. nama. Ingat bahasa Bahkan Indonesia. begini. Bahasa Bahkan Indonesia Abu memang kata kan Allah gitu loh. ALLAH disebut nama. Kamu nggak bisa Nama. nambah ya, Bu. Nama ini. Kenapa kalian jadikan gelar? Diskusi nggak boleh egois, Abu. Kenapa kalian jadikan gelar? Woi. Boleh saya jawab? Ini Boleh saya nama. jawab, Dinda? Wait, Boleh saya ini jawab, nama. Nama Iya, bahasa Indonesia. baca lanjut. Nama. Nama Tuhan. Nama Tuhan. Dalam Bahasa Arab. Bahasa Arab. Itu kan Oke. bukan disebut nama Tuhan orang Islam. Itu kan bukan disebut nama Tuhan orang Islam. Iya, nama Tuhan Jadi- dalam bahasa Arab. Sekarang betul. nama ya, ingat nama, bukan gelar. Oke? Begini, saya Ingat, jelaskan. nama. Saya jelaskan ya, Abu ya. Tadi kan di situ dijelaskan Allah itu. Izin bang sedikit, saya masuk dulu. Ya, kenapa Jadi- diputus-putus? Ya, silakan. Izin. Jadi begini, Kristen ini ya, kalau masuk bahasa Inggris bacaannya benar, ikut dalam kaidah bahasa Inggris. Kalau itu sudah jelas Allah itu nama Tuhan dalam bahasa Arab, kamu kenapa tidak ikut cara bacanya dengan cara bacanya seperti orang Arab? Kenapa menjadi Allah? Seperti kata Bang Abu, one one. Iya, kami kan baca bahasa Indonesia, Bayu. Kamu ikut. Kami kan baca bahasa Indonesia. Kenapa dalam bahasa Arab kamu nggak ikut dengan kaidah bahasa Arab? Nama Tuhan kalian kalau di bahasa Indonesia kan Allah, AWOLO, Ya, itu bukan kan sudah Allah. jelas nama Tuhan dalam bahasa Gitu Arab. loh. Kenapa kamu nggak ikut dalam kaidah bahasa Arab? Kenapa? Iya, kita kan bahasa Indonesia sekarang, Bayu. Harusnya kalau di bahasa Indonesia kan Tuhan kalian itu kan Allah. Allah gitu loh. Akar Itu katanya L-nya kan satu, Pak. Allah itu dari mana akar katanya? Salah itu Kenapa? L-nya satu. Iya, kalian kan sebut Allah itu Dari kan mana kata bahasa akar? Indonesia kan AWOLO gitu loh. Gitu kan, Bayu kan? Sama tidak Allah dengan Allah? Sama tidak? Begini nih, satu-satu, Jeb. Jangan menjaga tahu, jangan seperti Belanda kamu menjaga juga di sini kalian. Hitung dulu. Begini Bang.
Gini ya, tunggu dulu, gini teman-teman, gini, izin ya. Kalau kalian masuk dalam berbahasa Inggris, kalian ikut dalam bahasa kaidah bahasa Inggris, cara bacaannya benar. Tetapi kenapa kalau masuk dalam bahasa Arab itu kalian nggak ikut gitu? Kenapa? Ada apa? Loh, Bayu, kita kan dengan berdiskusi kalian? Ada sekarang apa? dalam bahasa Indonesia. Baik, Jadi kita satu pakai hal bahasa lagi, Indonesia. satu hal lagi ya. Kata Allah adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Kristen ada di seluruh dunia. Kenapa nggak pakai kata itu? Cuman 3. Kalau dibikin persentase 0,01% yang menggunakan kata Allah. Cuma di Arab, di Asia, tidak semua Asia, Indonesia termasuk. Coba, Kristen di seluruh dunia loh. Bahkan bicara original teksnya. Abu, kau ngerti serapan nggak? Kau ngerti nggak serapan dipakai oleh bangsa Indonesia menjadi apa? Gelar atau nama? Saya mau tanya kalian. Diserap oleh bangsa ini menjadi gelar atau nama? Saya tanya. Coba jawab. Jawab. Begini, saya jawab sebelum jangan begini begitu. Datang diklaim menjadi nama gitu loh. Itu aja Loh, simpel. kok memangnya bangsa ini berdiri atas dasar Islam? Kau jangan menuduh, memfitnah bangsa, mengambil bahasa Indonesia. Kalian ukur dalam kekristenan. Kalian ini penjajah. Nama Tuhan orang Quraisy siapa, Abu? Nama Tuhan orang Quraisy Allah. Ada Allah kan? Mereka memanggil Allah kan? Seluruh kamus di dunia, kamus Oxford, kamus Al-Munjid menyebutkan bahwa kata Allah adalah nama Tuhan. Nama Tuhan, bukan gelar. Nama Tuhan. Kalau kamus Oxford disebut the name of God among Muslim. Itu kamus internasional, kamus Oxford. Kamus Bible, kamus bahasa Kristen bahasa Arab disebutkan bahwa Allah ismulidzat. Nama, lagi-lagi nama. Kenapa di Indonesia jadi gelar? Ayo. Boleh saya jawab, Dinta? Sementara di dalam bahasa Indonesia kata Allah itu disebut nama. Kalian dapat dari mana itu gelar? Iya, boleh. Dapat dari mana? Boleh saya jawab ya. Makanya begini, sebelum Islam muncul, Allah itu sebenarnya bukan nama tapi gelar gitu loh. Diam dulu, Abu. Ada Bayu. Kok enggak dikasih kesempatan toh? Iya, ini mesti gimana sih yang gaduh? Iya. Kalian itu menyamar-nyamarkan, Bang. Gini, kalian Bayu, kan kamu mualaf, kamu ilmu kamu sedikit. Biar Abu aja. Kamu kan mualaf, Bayu. Dengarkan. Gitu loh. Kalau kalian Biar bawa Abu data, aja. kami akan diam. Saya akan diam. Kalau cuman perspektif begitu aja, itu perspektif. Perspektif itu banyak. Dari sini perspektifnya ini. Sementara itu kata baku yang sudah ada definisinya oleh bangsa dan negara ini. Gimana sih kalian mau melawan negara? Memang penjajah kalian itu. Saya begini ya. Karena begini, cuma di Indonesia sebenarnya yang ribut-ribut Allah ya. Iya, kenapa coba? Kenapa? Karena mereka merubah dari nama jadi gelar. Sebab nama dalam bahasa Arab tidak pernah bilang Allahukum, Allahukuma, Allahuka, Allahuki. Enggak ada. Proyek Indomisasi di Indonesia. Abu gantian lah. Nggak bisa. Saya nggak bisa biarkan kalian berbicara yang tanpa ilmu. Ya, kamu kan nggak bisa memaksakan saya buka data. Saya belum bisa open cam loh. Saya nggak suruh kau buka data. Minimal kau berbicara membawa. Oh, ini di KBBI. Oh, ini di kamus ini. Jelaskan tadi apa salah yang saya jelaskan tadi, Abu Dinda? Apanya? Salahnya di mana? Apanya yang kau jelaskan? Etimologi kata Tuhan tadi kamu tidak bantah. Ternyata memang dari kata Tuhan satu. Mana? Di mana di KBBI? Di mana di KBBI tertulis? Ya, kamu paham tidak arti etimologi? Etimologi tentu secara bahasa. Itu bahasa. Etimologi itu bahasa. Iya, etimologi itu dari mana kata itu kan? Ternyata kata Tuhan itu berasal dari kata Tuhan. Saya minta data yang kau jelaskan ini dari bangsa negara ini. Di mana? Di mana mereka tulis itu? Ayo, di mana? Ya kan, saya sudah jelaskan tadi secara etimologi. Di mana? Kau dapat dari mana sumber itu? Di mana dalam bahasa Indonesia? Kata Tuhan adalah berasal dari kata Tuhan. Di mana? Bisa diskusi ya, Bu, ini ya. Kok nggak bisa diskusi? Kau yang nggak bawa data kok. Ya boleh saya jelaskan ya. Dari bapak-bapak. Saya tidak butuh penjelasan. Saya minta di mana tertulis dalam etimologi bahasa Indonesia perubahan dari kata Tuhan ke Tuhan mana? Ya, kamu 5 menit dulu lah. Silakanlah, kamu 5 menit dulu, Abu. Nggak perlu. Saya minta itu aja. Kau buktikan aja. Di sini tertulis. Oh, di kamus besar bahasa Indonesia. Atau kita pakai Bukan kita pakai timer lah gitu, Abu. Diskusinya, bro. Izin. Coba tunjukin literasinya dari mana. Kalau kamu nggak bisa bantu, kami yang bantu tampilkan. Di Al-Quran ada coba nggak Allah? Rizal, ya sabar Rizal kan mau tampilkan.
Cari etimologi kata Tuhan. Rizal, silakan tampilkan. Kita baca sama-sama gitu loh. Sebentar, aku nanya dulu sama Abu nih. Di Al-Quran, di surah apa Allah mengatakan inilah namaku Allah gitu. Nani anallah. Yakin Rizal. Yakin innani innallah. Iya, apalagi? Yakin. Itu dia mengatakan nama saya Allah, saudara. Aku ini adalah Allah. Aku ini adalah Allah, apalagi? Ya, yakin dia memperkenalkan diri begitu. Kau nggak tahu bahasa Arab, bahasa Indonesia juga kau nggak tahu kok bahasa Arab. Sok-sokan kamu itu. Kristen itu terlalu menang gaya doang, menang gaya doang. Kosong. Abu kosong. Diam kan kata innani anallah. La ilaha illa apa ya, pokoknya sejelas itu dia bukan memperkenalkan nama, dia cuma memperkenalkan saya ini adalah Allah gitu loh. Ya, bukan dia memperkenalkan nama saya Allah. Saya ini sesembahan. Bismillah itu artinya apa? Bismillah artinya apa? Ilah, itulah kelucuanmu. Kelucuan konten itu. Dari kata bismillah kan, saudara? Huruf ba itu huruf ba dalam bahasa Arab itu artinya dengan. Ismu adalah nama. Allah adalah nama dari sesamaan bismillah dengan menyebut nama Allah. Dengan nama Allah. Itu pernyataan Allah langsung nih, Allah Subhanahu wa ta'ala. Memangnya kau pikir itu Bibel yang ditulis orang? Al-Quran itu semua wahyu Allah, kalamullah. Mana perkataan Allah Azza wa Jalla? Itu Al-Quran itu kalamullah. Al-Quran kalam Allah. Ini bukan perkataan manusia. Tadi ya, dia mau bilang kata-kata Tuhan tadi. Kalau saya bilang tadi kan perspektif. Perspektif itu banyak dari masing-masing. Ini saya buka di Google bahwa kata Tuhan dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Jawa atau mungkin bahasa Melayu, yaitu dari kata utuh lalu menjadi utuhan yang mempunyai makna yang lengkap, yang sempurna, yang tidak kurang dan tidak ada lebih. Ayo, kau bawa tadi perspektif dari kekristenan, sementara saya minta dari bahasa Indonesia. Inilah aku Allah namaku. Inilah aku Allah gitu. Aletia begini ya Aletia. Aku ini Bayu. Aku ini Bayu. Sama kayak aku ini lu Aletia. Ayat Al-Quran. Kau pakai dalil. Ayat Allah. Kalian nggak tahu. Allah sudah mengatakan. Nggak ada di hadis. Nggak ada itu di Al-Quran. Enggak, tapi yang menariknya begini Bang Bayu sama Bang Hati. Gagal mereka, gagal. Kristen awam itu mereka mengatakan bahwa Allah itu adalah gelar katanya. Tapi itu dalam teologi kekristenan sendiri mereka mengatakan itu adalah nama Tuhan. Ini aku tunjukkan datanya ya. Udah Bang, itu kita tahu mereka ini kan awam. Nggak ada. Biar dia paham Bang. Nggak pernah mengatakan Allah itu nama Tuhan. Karena di Kristen itu Tuhan itu ngapain sih butuh nama, saudara? Ya berarti jangan kau pakai kata TUHAN. Jangan pakai kata TUHAN. Kau bikin aja MM. Karena dalam Kristen MM itu tidak butuh MM. Kalian bikin istilah baru. Itu baru benar, itu baru tepat. Jangan kalian pakai kata yang sudah ada lalu kalian ubah. Loh, yang lancang itu kalian. Begini Abu, begini. Secara logika kan sebelum segala sesuatu diciptakan hanya Allah toh. Untuk apa dia punya nama sebenarnya? Loh, itulah perspektif kalian begitu. Kita berbicara dengarkan bahasa Indonesia bukan bahasa Islam, bukan bahasa Kristen, bukan bahasa Hindu, bukan bahasa gitu loh. Oke, baik. Yesus bukan Tuhan. Sudah selesai. Yesus bukan Tuhan. Yesus itu gelar. Jadi kalau ada orang sembah monyet kita bilang itu Yesus. Loh itu kan itu. Loh, kau bilang kok beda kasusnya? Yesus punya nama. Nama itu Yesus. Lukas 1:31. Kalian punya Tuhan Yesus. Iya betul. Terus kalian mengatakan Tuhan butuh nama untuk apa? Berarti Yesus bukan Tuhan. Loh, berarti bukan Tuhan. Itu kan kita sudah bahas ini. Dia mengambil kodrat manusia. Makanya mati kan kena tampol kan? Iya, berarti Yesus itu bukan Tuhan karena dia manusia. Selesai. Lo kok nggak nyambung? Lihat nih Aletia. Kok nggak nyambung? Lagi ini siapa lagi? Ini loh, kalian ini Ibu Rita Wahyu. Tunggu Bang Rizal. Ibu Rita Wahyu seorang pakar Bible ya, bukan hanya mengerti tentang bahasa Indonesia, tapi dia mengerti tentang bagaimana bahasa Ibrani ya.
Dia mengatakan dalam Allah bukan nama katanya. Dia katakan dengan tegas bahwa Allah itu merupakan hakikat sekaligus sebuah nama. Hakikat sekaligus sebuah nama. Ya, ini Alitia bilang kalian wahyu. Aku harus tanya langsung lah sama Ibu Tawahyu lah. Kalau bukan hanya mengerti. Oke, saya kalau nggak mau Tawahyu. Begini FDS. Saya begini FDS. Begini aja Jangan FDS. begini dulu. Kalau kamu bisa tunjukkan nih, di Bible, nih dia. original teks Bible yang ada kata Allah, saya lompat dari Monas, kepala di bawah begitu loh. Lalu kenapa ada dalam Bible-mu? Artikel sabda Iya, yang merupakan bahasa original beginilah. Saya tekankan lagi, dengarkan ya, rekam ya. Di dalam dengar dulu. Ya ampun, FDS. Di dalam jangan bunuh diri kamu sendiri. Di sini dikatakan bahwa haknya dialek Arab itu Allah adalah nama pertama Tuhan yang tercatat di dalam kitab Kejadian. Ini Bible kalian yang berbicara. Kalian siapa? Iya, boleh saya tanggapi, Jangan FDS. ditanggapi. Jangan ditanggapi. Aduh. Jangan ditanggapi. Kau kalau membantah tesis, kau harus punya antitesis. Bukan pakai longor. Terjemahan juga ternyata kalian. Loh, kok mau terjemahan? Repot lah orang. Aduh. Ya Allah itu ada tidak? Makanya saya tantang kalian, kalau ada di original teks sini, Bible, saya Tuhan sekarang. Allah, saya lompat dari Monas. Justru disitulah kebodohan kalian. Ya Allah. Coba di original tidak ada kata gitu Allah. caranya, Bu. Begitu kalian terjemahkan, di mana kata Theos itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi Allah. Coba tunjukin di mana kata Theos diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi Allah. Saya tantang karena kalian yang sendiri bilang kan, mencret kalian itu buka kubur sendiri. Dia bilang kalau ada kata Allah di dalam original teks, saya lompat dari Monas. Baik. Ya, kalau begitu, teks kan bahasa Yunani, mana ada baik. kata Allah. Baik, kalau begitu Theos itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia apa? Allah. Ayo, mana ada? Jadi sejajar. Botol, mana ada? Mana ada Theos jadi Allah? Mana ada? Theos, Allah itu maknanya dewa. Itu kalian kan cocokmologi, comot-comot. Di Google terjemahan kok ketik tuh sama semua kan? Mana sama? Allah dalam kamus disebut nama Tuhan dalam bahasa Arab. Sementara dewa adalah gelar bagi sesembahan. Kok nama dan gelar sama? Inilah mereka nggak bisa bedakan telah dengan akan. Nggak bisa mereka bedakan. Ya udah, telah dan akan itu sama. Sesembahan kalian kan punya nama kan? Namanya siapa? Kata Allah, dengarkan, kata Allah diakui oleh negara ini adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Diakui loh oleh negara. Sekarang kalian Kristen mengambil kata itu yang sudah ada diakui oleh negara, kalian ubah definisinya menurut Kristen. Itu namanya apa? Begini loh. Aku kan jangan begini, begini lagi. Itu namanya apa? Pertanyaanku belum dijawab loh. Apanya? Kalian punya sesembahan, namanya siapa sesembahan kalian? Sesembahan kami namanya Allah. Dibikin Masa sesembahan punya nama sih? Loh, itu kan iman kau yang punya sesembahan gak punya nama. Ternyata dicek. Ketika dicek Yesus itu nama. Nanti mereka bilang, oh Yesus itu kan manusia. Baik, kalau dia manusia berarti dia bukan Tuhan. Karena menurut kalian sendiri, masa Tuhan punya nama? Oke, kalian sendiri yang mengatakan masa Tuhan punya nama. Lah ketika kita bilang siapa Tuhanmu? Yesus. Lah itu punya nama. Itu kan manusia. Loh, kok manusia Tuhan? Kan bingung kan? Bingung. Loh, coba bayangkan. Kalian mengatakan masa Tuhan punya nama? Sekarang saya tanya kalian, nama Tuhan kau siapa? Bukan Tuhan, ilahmu punya nama kan? Ilah itu, saya tanya, ilahmu siapa namanya? Allah nggak punya nama, yang punya nama itu kemanusiaan firman-Nya. Jadi Yesus ini tidak ada arti sama sekali ya? Yesus itu kemanusiaan firman Allah. Oh, berarti dia manusia, berarti dia hanya manusia. Sudah, kalau hanya manusia udah jangan dituhankan. Kok nggak paham? Loh, mulai. Kalau manusia ya sudah manusia. Kenapa jadi Tuhan? Katanya Tuhan nggak punya nama. Kata Tuhan nggak punya, kau nggak ngerti kau kata Tuhan. Yang nggak ngerti itu kalian. Sudah ada jelas-jelas kita semua tahu Tuhan itu bukan bahasa Islam, bukan bahasa Kristen, bukan Hindu, bukan Buddha. Kenapa kalian ngambil seolah-olah itu bahasa kalian?
Makanya pakai istilah lain, bikin MM ke, non ke, itu tidak ada dalam kamus bahasa Indonesia. Terserah kalian mau artikan itu sebagai sesembahan atau apa, terserah. Salam Bang Abu, apa kabar? Tenangkan pikiran Bang Abu, jangan naik darah Bang Abu. Oh, saya tenang. Kalau saya nggak tenang, bahasa saya tidak rapi, kata-kata saya tidak rapi. Karena saya tenang, makanya rapi. Bang Abu, Gitu ya. padahal 10 Bang Abu. Taurat itu yang pertama itu akulah Tuhan Allahmu. Itu macam mana itu coba? Lalu Ya, bagaimana dia. itu? Hah? Iya karena betul. Ya. Oh, jadi gelar-gelar gitu ya. Bang Abu. Aduh. Bang Abu. Saya Apa? lihat di sini topiknya kan Oten kawin Tuhannya di surga, tanda tanya. Nah, sudah pasti Bang Abu buat topik ini pasti ada datanya. Nah, itu tanya host yang bikin itu tema itu. Kita dari tadi nggak ngangkat tema itu. Wahyu 19 nomor 7. Kebaca. Wahyu, sebentar ya, saya baca ya. Baca Bang ya, baca ya. Belum lagi yang perang naga tuh. Jadi teman-teman, udah dijelaskan lo tadi si Bayu ini udah nggak paham dia. Aduh. Kenapa kau ini lihat itu? Udah, Lah fokus kau mau aja framing temanya. lagi sama dia kan? Kan bikin tema. Dulu. Jadi teman-teman, bahaya kalau kita di surganya Kristen ada perang naga. Nah, framing dia. Kok nggak tahu arti perang naga? Islam udah ada yang udah paham nggak arti perang naga Perang itu? naga pula bahaya. Udah perang naga kawinin. Enggak kayak astagfirullahaladzim, otak selangkangan. Saya bacakannya. Saya Baca. bacakan. Udah dijelasin tadi bukan ngewe-ngewean, aduh ya Allah. Ayat ke-7 ya, Wahyu 19 ayat 7. Marilah kita bersukacita dengan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Nah, di sini tentang perkawinan anak domba, Pak. Siapa Di itu anak mana domba? Anda mengatakan Tuhan Siapa saya. itu anak domba? Anda lihat di sini Jelasin tulisannya Bayu, Tuhan kau atau jangan anak pura-pura, domba? aku udah tahu dari tadi. Kok Kau Anda udah tahu, berani kau jangan sekali pura-pura mengatakan kau hidup dalam kebohongan, kau Tuhan. selama hidup kau. Aduh ya Allah. Di sini Siapa anak itu domba anak ini domba? kata kiasan atau apa? Iya, yang dimaksud kata Iya, anak domba itu siapa? bukan makna sebenarnya Yesus domba, itu kan Kata kiasan. Yesus kan, Berarti perkawinan tuh kiasan nggak? Jadi merujuk kepada siapa itu anak domba? perkawinan itu maknanya bukan pikiran Islam yang selangkangan itu ewe-ewe, bukan gitu. Oke, kau baca Yohanes Host, 9. fokus saudara. Saya ulangi pertanyaan Tunggu dulu, saya. Bang. Yang kutanya. Dengar, fokus dulu Anak biar domba supaya itu saudara jangan merujuk- salah. Aduh, kok malah sakit kepalaku. Yang nggak fokus itu Host. siapa? Saya ulangi. Host. Yang nggak fokus Di itu sini siapa? kalimatnya saya tunjukkan ya. Saya tunjukkan datanya biar semua. Yang nggak tahu. fokus itu siapa? Iya. Sebentar nanti kita lihat. Nah, anak domba itu siapa? Gitu aja dulu. Jawabannya ada Yohanes 1 nomor 29. Pada keesokan Sebentar. harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya. Tolong- Ia berkata, tolong lihatlah anak dibesarkan. domba Allah tuh. Tolong dibesarkan. Besarkan. Besarkan dia. Apa mana datanya? Lawan bibelmu lagi ya. Ya, jadi ini ya. Di ayat 7. Di sini ada tulisan anak domba. Ya kan? Anak domba. Berarti kalimat yang di sini yang dimaksud itu adalah apa? Apa saudara pernah lihat anak domba itu kawin? Guys, anak domba itu Melaksanakan siapa dulu? upacara Yang dimaksud anak perkawinan. domba di situ siapa? Merujuknya kepada siapa? Iya, anak domba ini tulisannya di sini ada domba loh. Ini apa nih? Loh, anak itu merujuk kepada siapa? Aku tanya, merujuk kepada siapa itu anak? Saya tidak bertanya tentang anak domba Loh, ini bukan merujuk Anda nggak kepada bertanya, siapa. Anda justru ditanya Ini anak domba itu siapa? Kata ini kata apa? Bung, Apakah anak ini domba kata itu siapa di kiasan situ? atau apa?
Ya, kiasan, tapi merujuk kepada siapa? Kiasan, oke, kiasan, kata kiasan ya. Lantas ngapain Anda pakai ini semua bukan kiasan? Lalu siapa Saya akan itu? tunjukkan ayatnya. Saya akan tunjukkan ayatnya ya, sebentar, sabar saudara. Kok muter-muter ditanya anak domba Siapa siapa? itu yang mau dikawinkan itu anak domba? Siapa itu merujuk kepada siapa? Itu dong. Sebentar, jangan panas saudara, santai. Saya akan tunjukkan kepada Bentar, Anda orang tinggal kata-katanya dijawab ya. aja siapa anak domba. Matius Jawab Bang. 22, sebentar saudara. Matius 22 ayat 29. Mungkin nanti saudara kalau buka ya, Matius 22 ayat 29 ya. Apalagi tuh Yesus menjawab, kamu sesat. Bentar. Kau mengerti kitab suci maupun kau salah. Apa sih? Ini dengar. Di sini di ayat 28-nya. Ya. Di sini ada orang bertanya tentang surga itu. Ya kan? Apakah ada perkawinan atau tidak? Nah, jawab Yesus di sini. Lihat. Jawab Yesus di sini. Kamu sesat. Ya. Kamu sesat. Kamu tidak mengerti anak domba kitab itu suci. merujuk kepada siapa? Dengar. Kamu tidak mengerti kitab suci. Ayat 30-nya. Karena pada waktu kebangkitan, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan. Gak berguna. Sudah. Tidak kawin Gak dan berguna, tidak ya. dikawinkan. Bukan tidak berguna. Lalu bagaimana itu? Tadi itu kan ada perkawinan anak domba. Lalu begini Bang, kamu kan mengatakan itu perumpamaan. Kalau itu, Anda begini, lalu kutanya begini, apa? Lalu itu anak domba siapa itu? Dikawinkan kepada siapa? Begini, dengar ya saudara ya. Yang jelas perkataan Yesus di surga nanti tidak ada kawin-mawin. Orang yang beranggapan bahwa ada kawin-mawin itu sesat, dikatakan tadi 29 tuh di Matius 22 ayat 29 tuh kan kamu dengar sendiri, dikatakan sesat. Lantas bagaimana mungkin? Berarti penulis Wahyu itu sesat. Anda penulis Wahyu mengatakan sesat bahwa berarti. di surga ada perkawinan, sedangkan kalimatnya Iya, berarti di kan sana sesat penulis Wahyu itu kan. pun kalimatnya Sesat itu nggak penulis perkawinan Wahyu itu? anak domba itu bukan makna sebenarnya anak domba seperti Itu yang penulis Anda Wahyu itu lihat. sesat nggak berarti? Seperti itu saudara. Memang gini ya, gini. Saya bukakan datanya ya. Memang harus dipermalukan orang kayak gini. Mau pinter-pinter Bible memang juga ini memang Kristen ini ya. Mulai dari ayat 1 nih. Kemudian daripada itu aku mendengar seperti suara yang nyaring dari himpunan besar orang banyak di surga. Ini di surga ini. Katanya, haleluya. Keselamatannya dan kemuliaan yang kekuasaannya adalah pada Allah kita, sebab benar dan adil segala penghakimannya, karena ialah yang telah menghakimi pelacur besar itu yang merusakkan bumi dengan percabulan, dengan ialah yang telah membalaskan darah hamba-hambanya. Ya, telah melacur itu untunglah masuk di nomor 7 nih. Ya, nomor 7. Jadi kejadiannya di surga ini. Coba, marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan. Ini memakai kain lenan pula ini, macam mana ini itu? Kain lenan halus yang berkilau-kilau, yang putih bersih adalah perbuatan yang benar dari orang yang kudus. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah orang yang diundang. Ini ada undangan, Bang. Perjamuan kawin anak domba. Ini anak domba kawin sama siapa, Bang? Kawin sama siapa anak domba ini? Udah selesai. Sekarang saya ngomong. Udah. Saya ingin tahu dari saudara,
iman Itu dijawab kekristenan dulu, anak apa domba hanya siapa? didasarkan Ruwet dengar dulu. amat pertanyaan sederhana aja. Iman kekristenan apakah hanya didasarkan pada satu ayat Oi. yang Anda kutip di kitab Wahyu? Itu dijawab dulu, anak Atau domba di dasar situ iman siapa? Kristen adalah keseluruhan kitab Ruwet suci. banget. Nah, di dalam kitab suci itu sudah Di kick menegaskan aja, bahwa tidak ada kawin mawin di Anak domba surga. itu merujuk siapa? Kok panjang Tidak kali? ada kawin mawin di surga. Bahkan anak domba yang Anda kutip itu bukan makna sebenarnya. Berarti kalimat yang di sana Botol banget perkawinan juga bukan makna sebenarnya. Anda tahu itu enggak? Jadi ece-ece aja ya. Seandainya, Ece-ece aja gitu. seandainya dengar host. Seandainya kalimat di sana perkawinan Yesus, mungkin. Nah, ini kau buka nih. Ini kau buka nih. Berarti bisa dikatakan itu makna aslinya. Ini kau buka ini. Makna sebenarnya. Tunggu. Orang kalimatnya sudah Yohanes jelas 1, bahwa perkawinan anak Yohanes domba 1, itu berarti nomor bukan makna 29. sebenarnya. Ini aku bukakan data Kok ini. Anda nih. tidak paham? Dengar dulu, Bang. Saya sudah tunjukkan data kepada Anda. Perkawinan. Anda butuh data Nih. lagi. Saya tunjukkan Nih. bahwa di surga tidak ada kawin mawin. Keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Ini anak domba. Anak domba itu Yesus. Jadi pertanyaan saya, Yesus ini dikawinkan sama siapa? Saya kan bilang kepada Anda, kata anak domba itu apakah merujuk kepada anak domba atau manusia? Lalu kepada siapa itu? Merujuk kepada siapa? Anda jawab dulu, saya bertanya loh kepada Anda. Pertanyaan saya Anda dari kan tadi ngotot. itu. Anda ngotot, anak domba. Saya bertanya kepada Anda dengan ayat yang tadi Anda kasih, bahwa anak domba itu merujuk kepada siapa? Apakah anak Kepada domba Yesus. Tuhan? Kepada Yesus. Kepada Yesus. Yohanes 1 nomor 29. Kasih saya ayat pembanding kalau bukan Yesus. Kemana? Kenapa dia bilang anak domba? Kenapa dia nggak bilang Yesus saja? Tuh, lalu di Yohanes 1 nomor 29 kenapa dia disebut dia anak domba? Hah? Anak domba itu kan bukan makna sebenarnya, paham nggak Anda? Sudah jelas-jelas loh, bukan Jadi, makna sebenarnya. Bang Rames, dengarkan. Tadi saya udah katakan bahwa itu adalah seperti perumpamaan. Tetapi perumpamaan ini merujuknya kepada siapa? Itu pertanyaan saya dari tadi. Anak domba ini merujuk kepada siapa? Bang FDS mau masuk atau gimana, Bang? Bang Abu tenggelam tuh.